Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu merancang tes. Untuk dapat memperoleh alat penilaian tes yang memenuhi persyaratan, setiap penyusunan tes hendaknya dapat mengikuti langkah-langkah penyusunan tes. Menurut SAK pada tahun 1980, mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan tes ke dalam 9 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kisi-kisi. Yang kedua, menulis butir-butir soal. Yang ketiga, melakukan telah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba, analisis soal secara empiris, memperbaiki atau merevisi tes, merakit tes, melaksanakan tes, dan menafsirkan hasil tes. Nah, ini contoh aspek yang akan diukur. Penilaian, yang pertama ada pengetahuan, ada empatnya ada analisis, yang kelima ada sintesis, yang keenam ada penilaian, tes bentuk, yang pertama ada butir soal tes bentuk pilihan ganda. Yang kedua ada tes pilihan ganda terdiri atas bagian pokok, soal pertanyaan yang disebut TEM, dan bagian alternatif jawaban disebut dengan options. Selanjutnya kaidah penyusunan tes, ada soal harus sesuai dengan indikator, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dengan tegas, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban hendaknya merupakan pertanyaan yang diperlukan saja. Keempat, pokok soal hendaknya jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, pokok soal hendaknya jangan menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda, dan yang keenam, pilihan jawaban harus memungkinkan atau logis ditinjau dari segi materi. Selanjutnya bisa kita sama-sama kita lihat di dalam video 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Di sini ada ranah efektif. Yang pertama, menerima, merespon, mengorganisasikan, mempribadi. Yang kelima ada penghargaan. Yang keempat ada mengorganisasikan. Yang ketiga maksudnya ada penghargaan. Yang kelima mempribadi. Selanjutnya domain psikomotorik. Ada menirukan, set imitasi, mekanisme. Respons yang bebas dan kompleks, adaptasi, mengorganisasi. Sistem penilaian hasil belajar ada dua, yaitu acuan kriteria dan acuan norm. Terdapat dua macam penilaian, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Bisa kita lihat di sini, ada karakteristiknya, ada acuan, ada karakteristik. Jenis penilaian acuan kriteria ada 4. Di sini ada 4. Langkah-langkah penyusunan tes. Yang pertama, menyusun kisi-kisi. Yang kedua, menulis butir-butir soal dengan mendasari pada aspek-aspek yang telah tercantum pada tabel spesifik. Dan yang keempat, melakukan uji coba soal. Yang kelima, analisis soal secara empiris, memperbaiki atau merevisi tes, merakit tes, melaksanakan tes, dan menafsirkan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana contoh. Di sini bisa kita lihat contoh dari penyusunan tes. Yang pertama terdiri dari kisi-kisi instrumen tes. Kemudian ada kompetisi intinya. Selanjutnya bentuk dari yang pertama ada instrumen tes, ada pengantar tes. Selanjutnya ada petunjuk mengerjakan soal. Masuk ke soalnya, di sini ada soal pilihan ganda sebanyak 40 buah. Setelah ada soalnya, ada kunci jawabannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke lanjut dengan materi kedua. Baik, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu tentang merancang penilaian sikap. Merancang penilaian sikap. Yang kedua, di sini ada pokok pembahasan, ada pengertian, cakupan penilaian sikap, rumusan indikator dan contoh indikator, teknik dan bentuk instrumen, contoh instrumen serta rubrik penilaian, pelaksanaan hasil penilaian, dan pengolahan penilaian. Langsung saja pertama kita masuk ke dalam apa itu pengertian penilaian sikap.
Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi, cerminan, pemahaman, dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Di sini ada cakupan penilaian sikap. Pada kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang kita kenal dengan KI 1, yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang dikenal dengan KI 2, yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. Di dalam tabel ini bisa kita lihat cakupan dalam penilaian sikap spiritual. Yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua ada penilaian sikap yang dimana ada jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, toleran, percaya diri, sopan santun. Nah, dari penilaian sikap dan spiritual penilaian sikap sosial ini nantinya di dalam ininya akan kita bentuk indikator dari masing-masing penilaian sikap dan spiritual dan penilaian sikap sosial. Di sini ada pun perumusan indikator dan contoh indikator. Acuan penilaian adalah indikator karena indikator merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi. Indikator harus terukur dalam konteks penilaian sikap. Indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada sikap, ada contoh indikator sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Bisa kita lihat di sini ada contoh indikatornya, juga ada sikap sosial. Yang pertama tadi terdiri dari jujur, juga ada contoh indikatornya di sini. Disiplin ada juga indikatornya, yaitu pencapaian yang harus dicapainya. Selanjutnya ada disiplin, juga ada indikatornya, ada tanggung jawab, juga ada indikatornya. Lanjut ke sikap yang sosial yang keempat, ada toleransi dan contoh indikatornya. Gotong royong, di sini juga ada indikatornya. Yang keenam, sopan dan santun. Selanjutnya di dalam penilaian sikap ini ada beberapa teknik. Yang pertama ada teknik observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain. Sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain seperti guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Rentang skala hasil pengamatan antara lain berupa, yang pertama ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Yang kedua ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Selanjutnya, ada pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk penskoran.
memuat petunjuk atau uraian dalam penilaian skala atau daftar cek. Sedangkan petunjuk penskoran memuat cara memberikan skor dan mengelola skor menjadi nilai akhir. Agar observasi lebih efektif dan terarah, hendaknya ada 4 cara yang dilakukan. Bisa kita lihat di dalam videonya. Kemudian contoh instrumen beserta rubrik penilaian observasi. Jadi di dalam observasi ini yang pertama pedoman observasi yang spiritual, ada petunjuknya. Nah, di sini bentuk formatnya, nama peserta didik, di dalam tabel ada 5 poin, indikator yang tadi itu kita masukkan ke dalam aspek pengamatan. Bagaimana penskorannya? Yang pertama, kita skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4 dan dapatlah skor akhirnya. Ini contoh pedoman observasi sikap jujur, observasi sikap disiplin, tanggung jawab, dan selanjutnya observasi toleransi, pedoman observasi sikap gotong royong, pedoman observasi sikap santun, sikap percaya diri. Nah, yang teknik yang kedua adalah penilaian diri. Penilaian diri ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Kriteria penyusunan lembar penilaian diri, pertanyaan tentang pendapat, tanggapan, dan sikap. Misalnya, yang pertama sikap responden terhadap sesuatu hal. Yang kedua, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Yang ketiga, usahakan pertanyaan yang jelas dan khusus. Yang keempat, hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Yang kelima, hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Yang terakhir adalah pertanyaan harus berlaku bagi semua responden. Nah, di sini ada contoh instrumen beserta rubrik penilaian dalam penilaian diri. Di sini lembar penilaian dari sikap spiritual bisa kita lihat di dalam video. Selanjutnya, ada pedoman penilaian sikap jujur, sama seperti dengan observasi tadi, ada penilaian sikap jujur. Di sini saya cuma mengambil contoh yang penilaian sikap jujur. Selanjutnya, penilaian teknik yang ketiga ada penilaian antar peserta didik. Di dalam penilaian antar peserta didik ada 2 yang bisa digunakan. Yang pertama dengan menggunakan daftar cek. Juga sudah ada contohnya bagaimana bentuk dari penilaian peserta didik menggunakan daftar cek. Yang kedua, menggunakan skala penilaian. Di sini ada contoh instrumen daftar cek penilaian antar peserta didik. Di sini beda dengan yang lainnya, di dalam nama penilai ini tidak diisi. Yang terakhir ada teknik jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal ada 3. Yang pertama, catatan atas pengamatan soal guru harus objektif. Yang kedua, pengamatan dilaksanakan secara selektif. Yang ketiga, pencatatan segera dilakukan. Di sini pedoman umum penskoran jurnal ada 7. Yang pertama, penyekoran pada jurnal dapat dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Yang kedua, guru menentukan aspek yang akan diamati. Yang ketiga, pada masing-masing aspek guru menentukan indikator yang diamati. Yang keempat, setiap aspek yang sesuai dengan indikator yang muncul pada diri peserta didik diberi skor 1. Yang kelima, jumlahkan skor pada masing-masing aspek. Yang keenam, skor yang diperoleh pada masing-masing aspek kemudian diratakan. Yang ketujuh, nilai sangat baik, baik, cukup, dan kurang ditentukan dengan cara menghitung rata-rata skor dan membandingkan dengan kriteria penilaian. Di sini ada bentuk dalam jurnal, ada model pertama, yang model kedua. Selanjutnya, pengolahan nilai. Pengolahan nilai ini bisa kita lihat pada pengolahan nilai sikap pada mata pelajaran. Yang pertama, ada nilai sikap, ada deskripsi sikap, pengolahan nilai sikap antar mata pelajaran. Contoh penilaian sikap antar mata pelajaran, kita misalkan nama siswa,
Wati, misal mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita buat dalam satu tabel. Selanjutnya kita lakukan mencari rata-rata skor antar mata pelajaran, kita jumlahkan semua mata pelajarannya, nilai yang ada di mata pelajarannya, lalu kita bagi dengan mata pelajaran yang tertera, misal 10, kita jumlahkan antara 3, 3,66, 3,33, 3,33. Di sini, setelah kita mendapat hasilnya, lalu kita bagi menjadi 10, maka dapatlah hasil akhirnya 3,13. Selanjutnya, ada manajemen hasil penilaian sikap. Ada 7 manajemen hasil penilaian sikap, bisa kita lihat di dalam videonya. Selanjutnya, masuk ke materi terakhir, merancang penilaian keterampilan. Yang keempat, ada merancang penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, aspek pengembangan diri dari aspek penguasaan akademik. Di dalam penilaian keterampilan ini ada 4 teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada praktik, produk, project, dan portofolio. Penilaian praktik bisa kita lihat pengertiannya di sini, penilaian produk, penilaian project, penilaian portofolio. Tahapan-tahapan penilaian keterampilan. Yang pertama adalah perencanaan penilaian produk. Yang kedua perencanaan penilaian yang pertama penilaian produk praktik, yang kedua penilaian produk, dan yang ketiga penilaian project. Perencanaan penilaian praktik, yang pertama langkah-langkahnya. Di sini ada 6 langkah-langkah untuk perencanaan penilaian praktik. Penyusunan kisi-kisi penilaian praktik bisa kita lihat di dalam tabel ini. Terus di penyusunan instrumen. Instrumen digunakan dalam penilaian praktik harus memenuhi kriteria khusus. Yang pertama ada kriteria tugas, yang kedua ada kriteria lembar pengamatan, yang ketiga ada kriteria rubrik. Yang kedua ada perencanaan penilaian produk, juga ada langkah-langkah merencanakan penilaian produk, ada penyusunan kisi-kisi penilaian produk, dan juga ada penyusunan instrumen. Yang ketiga, perencanaan penilaian proyek. Ada juga langkah-langkah merencanakan penilaian proyek, penyusunan kisi-kisi, dan penyusunan instrumen. Dan yang terakhir adalah pengolahan hasil penilaian keterampilan. Di sini ada contoh dalam rubrik penilaian produk. Di sini bisa kita lihat contohnya. Mungkin sekian. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.